Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Berita Babalan. Hari ini tanggal 4 November 2024. Kurang 11 hari lagi kita akan menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia Yuna Asia. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Apabila konten ini bermanfaat, bisa like sebanyak-banyaknya, bisa share dan berkomentar. Untuk konten hari ini kita akan membahas Piala AFF di 2024 nanti di bulan Desember, atau sekarang itu namanya ASEAN Cup. Sudah dipastikan kemarin Sintayong di wawancara beberapa awak media, dipastikan Sintayong akan menjadi pelatih Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala ASEAN Cup atau AFF di 2024, dan sudah dipastikan Sintayong akan membawa timnas usia 22 tahun. Itu sudah dipastikan karena satu itu kalender atau turnamen ASEAN Cup itu tidak masuk dalam kalender FIFA, sehingga memastikan Sintayong itu akan membawa pemain-pemain timnas U22, dikarenakan apabila akan memanggil pemain-pemain yang berkarir di Eropa itu sangat sulit atau kemungkinan besar tidak bisa diizinkan oleh klubnya, karena di ASEAN Cup ini tidak masuk di kalender FIFA. Indonesia itu akan bermain tanggal 9 November 2024 melawan tuan rumah Myanmar. Indonesia masuk di grup B, tapi sebelumnya Indonesia timnas Indonesia U22 akan melaksanakan TC di Pulau Dewata di Bali, yaitu di tempatnya klubnya Bali United pada tanggal 26 November, berarti setelah 3 mingguan atau setelah 3 minggu timnas Indonesia melakukan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi. Jadi dipastikan timnas Indonesia akan menurunkan timnas U22, akan tetapi di sini ada beberapa pemain yang bermain di kompetisi Liga Malaysia dan di MLS itu diliburkan kompetisinya. Liga Malaysia itu diliburkan dan MLS itu kompetisinya sudah selesai, sehingga apabila Martin Paes dipanggil oleh Sintayong dan klubnya mengizinkan, jadi kemungkinan bisa memperkuat timnas Indonesia. Dan di Liga Malaysia ada 2 pemain timnas Indonesia yang berlaga di liga tersebut, yaitu Jordi Amat di Johor Darul Ta'zim dan Sadil Ramdhani di Sabah FC. Kedua pemain tersebut itu kompetisinya akan diliburkan di akhir November, tapi di Jordi Amat itu tetap main di ASEAN Champions League 1 itu di awal Desember itu masih bisa main, akan tapi apabila Sintayong membutuhkan 2 tenaga pemain tersebut, yaitu Jordi Amat dan Sadil Ramdhani, kemungkinan besar kalau klubnya mengizinkan itu bisa memperkuat timnas Indonesia U22 di Piala ASEAN Cup. Jadi seumpama Martin Paes dipanggil Sintayong dan klubnya mengizinkan, itu bisa memperkuat lini pertahanan khususnya di penjaga gawang, dan juga bisa menjaga kondisi tubuh kebugaran Martin Paes. Dan apabila Jordi Amat dipanggil juga di timnas nasional untuk Piala ASEAN Cup, bisa memperkuat lini belakang khususnya di center back. Dan apabila Sadil Ramdhani juga dipanggil oleh Sintayong dan klubnya Sabah FC mengizinkan, bisa memperkuat lini serang timnas Indonesia U22. Kemungkinan besar pemain-pemain timnas U22 yang dipanggil itu tidak jauh beda dari juara SEA Games, ya antara lain kalau pemain timnas U22 dipanggil yaitu Muhammad Ferrari itu dari Persija Jakarta, itu masih umurnya 21 tahun.
Fajar Fatur Rahman itu dari Borneo FC umurnya masih 22 tahun. Ananda Rehan dari PSM Makassar itu umurnya masih 20 tahun. Marcelo Ferdinand itu kalau klubnya Oxford FC, Marcelino Ferdinand seumpama dipanggil oleh Sintayong dan Oxford FC mengizinkan, itu juga bisa memperkuat timnas. Taufani dari Madura United itu juga bisa memperkuat timnas U22, umurnya masih 22 tahun. Dan Ramadan Sananta itu strikernya Persis Solo, umurnya masih 21 tahun, tetapi semuanya itu tergantung dari klubnya masing-masing, karena di kejuaraan tersebut tidak masuk di kalender FIFA. Sintayong menurunkan skuad timnas U22 di ASEAN Cup. Ini membuat perhatian di publik negara Malaysia. Dilansir dari Stadium Astro, itu salah satu media sepak bola di Asia. Stadium Astro itu menulis, menyadari Piala ASEAN bukanlah turnamen yang diatur FIFA, maka akan menjadi tantangan tersendiri untuk menghadirkan pemain-pemain asal Eropa untuk bermain bersama skuad nasional, dan Sintayong berencana menggunakan pemain-pemain yang bermain di Liga 1 untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang mempunyai performa meningkat di skuad U22. Itulah salah satu portal berita di negara jiran di Malaysia, yaitu Stadium Astro, yang membuat perhatian masyarakat Malaysia. Dan ditargetkan untuk Piala ASEAN Cup nanti, itu Indonesia berharap atau Sintayong menargetkan masuk ke final Piala Asia dan semoga menjadi juara untuk pertama kalinya. Sekian informasi dari channel kita Babelan. Apabila ada kritik dan saran, langsung saja ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.